It's recording now. Okay, here we go. Oke, nanti kalau untuk absen nanti tolong saya diingatkan ya. Nanti akan saya absen, saya bantu absen dari dari web saya gitu loh. Oke, dari pertemuan yang kemarin, kalau ada yang mau tanyakan dari teman-teman mungkin untuk yang tugas seperti biasa nanti tugas dikirim ke email saya. Nanti saya kirim ke email saya ke irwin.ins@bsi.ac.id. Kalau yang udah ngirim sih oke. Saya udah terima beberapa sih kemarin. Waktu hari siang kemarin saya sempat ngecek sih beberapa, walaupun saya tidak ngecek secara detailnya, tapi saya sudah terima sih beberapa yang udah masuk gitu loh. Itu terus juga nanti kalau untuk UTS masih lama, tapi kalau UTS itu soalnya semuanya adalah pilihan ganda ya, seperti biasa. Jadi pilihan ganda dan saya masih bisa bantu tuh untuk nilai tugas dan juga ya untuk absen gitu loh. Tapi kalau untuk UTS dan UAS itu saya nggak bisa bantu. So untuk UTS sama UAS tuh you are on your own gitu ya. Oke teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Untuk pertemuan ketiga, kita akan bicara mengenai planning gitu loh. Oke, saya share screen dulu. Kawan deh. Kok ini sih? Oke, sebentar. Ternyata belum saya buka. Oke, kita akan bicara mengenai planning. So, ini bagian dari manajemen. Jadi fungsi manajemen itu diantaranya adalah kita mulai dari planning, gitu kan? Planning, organizing, gitu kan ya. Kemudian juga directing, terus juga staffing, gitu kan ya, dan juga monitoring pemeriksaan gitu loh. Oke, sekarang kita lihat yang ini, perencanaan, planning. Kenapa harus ada planning gitu loh? Kalau menurut teman-teman kenapa sih? Kenapa kita harus memiliki planning? Even kalian aja misalkan mau mulai hari aja itu kan harus ada planningnya gitu kan. Hari ini saya mau ngapain aja. Jadi kan kalau saya sendiri saya membuat planning di pagi hari gitu. Misalnya hari ini gue mau ngapain nih? Misalnya mempersiapkan sarapan buat anak saya gitu kan. Karena kan saya yang WFH, jadi saya yang di rumah, istri saya yang kerja, kita sama-sama kerja, cuma hanya beda lokasi. Kalau saya masih bisa kerja di rumah, kalau istri saya sekarang sudah full gitu loh. Udah full harus berada di kantor. Kalau waktu masih di PSBB yang pertama, itu seminggu tuh masih bisa 2 atau 3 kali stay di rumah untuk kerja gitu loh. Ya, walaupun ya rebutan laptop, rebutan tempat kerja, gitu, itu ada ada keseruan tersendiri gitu loh. Selama ya kita bisa ngumpul di rumah dan kerja bareng gitu kan. Tapi sekarang sudah masuk full. Pernah mungkin saya mempunyai agenda seperti ini gitu loh, agenda saya nih. Jadi saya bikin misalkan planning untuk misalnya kayak kemarin saya harus upload video, kelihatan nggak di tulisan-tulisan saya, misalkan saya bikin harus upload video gitu ya ke YouTube ya dari beberapa rekaman yang kemarin, terus juga kayak misalnya even saya tulis misalnya breakfast itu breakfast untuk anak saya, breakfast untuk saya sendiri, kemudian juga sholat duha gitu ya. Kemudian ngajar, terus prepare bahan-bahan mengajar untuk hari besoknya atau untuk sorenya gitu kan. Itu semua saya tuliskan. Jadi itu bahkan juga kacamatanya terus kemudian juga saya centang gitu loh, mana yang sudah selesai, mana yang perlu di follow up lagi, mana yang belum sempat saya kerjakan pada hari bersangkutan gitu loh. Jadi saya bisa tahu apa aja yang perlu yang perlu dilanjutkan di hari esok gitu loh. Itu untuk hal yang simpel gitu loh, untuk hal yang simpel itu yang saya lakukan. Jadi seperti itu. Jadi
Pak, gimana kalau misalkan tiba-tiba ada sesuatu yang sifatnya urgent atau sifatnya di luar dugaan sama sekali, ya apa Mbak, itu yang kita lihat bagaimana tingkatan, apakah urgent, ya kan, urgent tapi enggak urgent tetapi tidak penting, atau important but not urgent gitu loh, ya kan, atau dua-duanya it's urgent and it's important, itu baru semuanya itu rencana saya bubar jalan semua. Berarti itu yang harus saya lakukan. Misalnya tiba-tiba, misalnya apa, ada yang tiba-tiba salah, ada yang sakit, atau mungkin tiba-tiba saya harus ke rumah sakit karena ada suatu keperluan sifatnya mendadak, yang sifatnya urgent dan mendadak, itu berarti ya itu yang harus saya lakukan terlebih dahulu gitu. Gitu. Tapi kan kita lihat seberapa sering hal tersebut terjadi gitu kan. Ya kan, kan kembali lagi kepada manusia yang berencana, kemudian Allah yang akan menentukan itu loh. Oke. So, kita lihat apa sih pentingnya perencanaan ini kira-kira menurut teman-teman. Perencanaan itu merupakan bagian dari proses untuk menetapkan tujuan dan sasaran. Jadi tujuan dan sasaran, misalnya kayak tadi saya, misalnya gue hari ini mau ngapain, hari ini tujuan gue ada apa nih, hari ini apa yang mesti gue achieve gitu loh, hari ini siapa yang mesti saya kontak gitu kan, teman-teman siapa yang harus saya kontak, misalnya karena saya lagi coba bantu teman saya misalnya untuk untuk mendapatkan pendanaan atau funding lah, karena dia lagi butuh uang dan saya kenal dengan beberapa channel, itu saya coba bantu gitu loh. Jadi saya bantu, oke, lo bisa apa, lo butuh berapa sih gitu loh, oke, gue cariin orang yang bisa bantu lo untuk pendanaan usaha lo. Ya walaupun akhirnya memang ada beberapa yang terpentok atau terkendala pada persyaratan, tapi at least gue udah coba gitu loh. Jadi kita tahu, oke, masalah yang terjadi apa gitu loh. Gitu. Saya juga lagi sedang membantu teman saya untuk menjual beberapa asetnya, karena ya, unfortunately dalam kondisi seperti ini ya usahanya itu tidak bisa berlanjut, dan jadi harus menjual beberapa asetnya, dan aset yang dijual itu ternyata ya harus rumahnya yang dijual gitu kan ya, karena ya usahanya drop saat ini gitu loh. Itu juga tuh lagi saya bantuin, dan ya alhamdulillah kemarin saya kayak bukan ketemu ya, saya ngobrol. Kalau ketemu fisik sekarang udah agak-agak kurang udah agak-agak nggak mungkin ya karena masih pandemi. Tapi saya bisa komunikasikan ya lewat telepon, ya lewat lewat WhatsApp, ya lewat video call gitu kan, atau lewat Zoom. Kita ya komunikasi, ternyata dia juga punya channel gitu kan. Nanti yang coba kita garap saat ini gitu. Ya doain aja mudah-mudahan ya bisa goal gitu kan ya. Oke, kita lihat di sini. Tujuan dan sasaran gitu ya, menentukan pilihan-pilihan tindakan yang akan dilakukan dan mengkaji cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan di masa yang akan datang, ya, tujuan yang di masa nanti yang sudah kita tetapkan. Gue katakan misalnya perusahaan itu ingin target penjualan itu kira-kira berapa miliar gitu loh. Kalau misalnya targetnya kita mau coba kita ingin mendapatkan misalnya revenue atau penghasilan itu misalnya 10 miliar gitu kan. Nah, untuk bisa mendapatkan 10 miliar itu apa yang harus dilakukan gitu loh. Kira-kira resource apa yang harus dipergunakan. Biasanya kata lo sumber daya manusia, kemudian apalagi yang harus diberdaya gunakan. Apa misalnya sumber daya finansial. Kalau misalnya saya harus untuk mendapatkan revenue atau penghasilan 10 miliar, berapa modal yang harus saya keluarkan gitu loh. Berapa banyak modal yang harus saya keluarkan, kemudian berapa jumlah sumber daya manusia yang harus diberdayakan, dan juga hal yang lain gitu loh. Atau mungkin saya perlu menambah kapasitas pabrik lagi kalau misalkan dia ada sebuah pabrik, atau mungkin saya perlu menambah orang lagi gitu kan ya. Nah itu semuanya itu diperhitungkan. Nah, Pak, tapi gimana kalau mungkin kalau berpikir gimana Pak kalau misalnya dalam kondisi seperti sekarang kan kondisi adalah pandemik gitu loh kan. Jadi ya semuanya di lockdown dan semuanya harus kerja di rumah, bahkan juga ada banyak teman-teman kita yang mungkin di PHK atau mungkin diberhentikan dari pekerjaannya, atau mungkin kalau dia adalah seorang karyawan kontraknya tidak diperpanjang, atau mungkin kalau dia adalah seorang karyawan part time gitu ya, karyawan harian,
ya schedule dia udah nggak dapat lagi gitu. Itu ada banyak seperti itu. Dan juga teman saya kemarin tuh kerja di mana, kerja di salah satu restoran pizza yang terkenal. Ya dia harus kena PHK, sorry, harus kena apa, pensiun dini gitu loh, pendi. Kita teman-teman nyebut itu pendi. Pendi itu sebenarnya bukan nama orang, tapi dia adalah singkatan dari pensiun dini gitu loh. Ya disebutnya adalah pendi gitu kan. Ya saya pikir tadi pertama adalah nama orang, tapi ternyata itu adalah pensiun dini. Dan itu berapa banyak teman-teman saya yang harus dikenakan pendi gitu loh. Karena itu satu paket. Jadi restoran jadi tutup, kemudian karyawan-karyawan yang ada di situ ya karyawan tetapnya dipensiun dinikan, yang kontraknya habis nggak diperpanjang. Ya apalagi itu, apalagi yang karyawan harian, ya udah berarti kalau masih bisa dipakai di tempat yang lain, dia akan diberdayakan di cabang lainnya gitu loh. Nah seperti tadi gimana Pak kalau misalnya menghadapi seperti hal itu, ya berarti ya perusahaan ya harus merubah rencananya, perusahaan harus bisa beradaptasi dengan kondisi sekitarnya gitu loh. Itu. Oke, kita lihat perencanaan itu juga mengandung beberapa arti. Perencanaan itu sebuah proses, itu proses. Jadi proses apa? Proses di mana ya seperti tadi, berarti ya kita harus bisa melihat kondisi lingkungan sekitar, apakah memang harus direvisi targetnya, apakah kita masih tetap bisa 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 tetap running, perusahaan tetap running seperti yang sudah apa yang sudah diplanningkan sebelumnya atau bagaimana gitu loh. Kemudian juga pasti juga berarti penentuan tujuan dan sasaran, kemudian pemilihan tindakan. Jadi actionnya harus ngapain gitu kan. Dan kemudian juga mengkaji cara-cara yang terbaik, ya kan. Jadi apalagi dengan kondisi seperti ini kan, terutama apalagi kalau di Jakarta juga sudah ada PSBB yang jilid kedua gitu kan ya. Ya jadi di mana apalagi restoran tuh apa ya tidak boleh menerima tidak boleh menerima tamu, kalaupun yang terima hanya untuk take away atau dibawa pulang, atau mungkin hanya menerima ojek online seperti Gojek ataupun Grab gitu kan, yang hanya pesan kemudian dibawa gitu loh, pesan bawa, atau mungkin ya delivery. Jadi ada kalian mungkin kalian sebagai customer telepon ke restoran, tolong dikirim gitu loh. Nah dia hal seperti itu gitu loh yang perlu dipertimbangkan. Oke, sampai sini ada yang mau tanya mungkin? Oke, kita bicara mengenai tiga aspek utama dari sebuah perencanaan. Apa aja? Yang pertama adalah menyangkut masa yang akan datang gitu loh. Semua yang kita planning adalah kita bicara untuk masa yang akan datang. Berapa besar untuk 6 bulan, 9 bulan atau 12 bulan yang akan datang. Misalkan kalau perusahaan itu membuat sebuah planning, ya kan, membuat planning tahun 2020, berarti mereka mulai menyusunnya itu di akhir-akhir Oktober, di akhir-akhir tahun 2019, mungkin di awal-awal Oktober dia mereka sudah mulai membuat planning untuk tahun 2020, gue mesti ngapain gitu kan. Itu semuanya kan sudah di planning gitu loh, dari jauh-jauh sebelumnya gitu loh. Nah, kalau bicara mengenai perencanaan itu pasti akan menyangkut mengenai action. Gue mau ngapain sih di tahun 2020? Promo apa sih yang itu promosi apa saja sih yang akan kita lakukan? Kemudian produk-produk apa saja sih yang akan kita launching misalnya gitu. Nah, kemudian juga kalau kita melihat serangkaian tindakan pada masa yang akan datang yang diambil oleh perencana. Jadi ada beberapa action yang sifatnya ya sifatnya tuh continue. Jadi misalnya di bulan Januari kita mau ngapain, Februari kita mau ngapain lagi, Maret, April, seperti itu. Jadi itu semuanya sifatnya continue. Jadi ada rangkaian-rangkaian tindakannya gitu loh. Jadi nggak hanya sekedar satu dua doang, tapi itu ada serangkaian. Jadi pasti kita mulai dari awal tahun 2020 sampai dengan akhir Desember tahun 2020 gitu loh. Gitu. Oke, next. Kenapa sih pentingnya perencanaan gitu loh? Yang pertama itu adalah untuk kita melakukan koordinasi terhadap usaha-usaha untuk mencapai goals di tahun 2020 gitu kan. Untuk mengatasi perubahan pasti, apalagi kan dunia usaha itu kan dunia sifatnya dinamis gitu kan ya. Perubahannya itu bisa dalam hitungan menit atau even detik gitu kan. Ya kan perlu dipertimbangkan, misalnya mungkin para pengambil keputusan juga mulai mempertimbangkan apa yang akan terjadi, apa yang akan kita lakukan apabila misalnya
terjadinya apa antara Amerika dan China itu benar-benar ya perang, misalnya perang fight gitu loh di Laut Cina Selatan. Kira-kira dampaknya apa gitu? Dampaknya apa terhadap perekonomian Indonesia? Dampaknya apa terhadap perekonomian apa di negara-negara ASEAN? Kemudian dampaknya apa terhadap perekonomian negara apa perekonomian global? Kenapa? Karena itu juga menyangkut ekspor Indonesia ke luar negeri gitu kan. Nah, apa gitu loh. Itu yang perlu ya itu yang perlu action yang perlu diambil gitu yang perlu dipikirkan juga kan. Mungkin juga ada beberapa perusahaan yang sudah mempunyai apa contingency plan gitu, misalnya rencana cadangan. Kalau misalnya ada hal-hal yang sifatnya di luar dugaan yang terjadi gitu kan, gitu. Kemudian juga yang ketiga itu pasti ada hubungannya dengan sumber daya manusia gitu kan. Karena apa sumber daya manusia itu kan ya sifat itu kan adalah apa namanya kalau karyawan itu kan ya ada yang pensiun gitu kan, ada mungkin juga yang mengundurkan diri atau ada mungkin apa keluar PHK, itu kan harus ada penggantinya gitu loh. Berarti kan ya perusahaan juga harus memikirkan bagaimana mereka membina SDM terutama ya misalnya untuk level yang tinggi, level manager atau level senior staff gitu kan. Lalu yang keempat itu juga mengenai apa namanya pengembangan standar kinerja. Jadi ini kalau dalam bahasa kerennya itu KPI, Key Performance Indicator gitu loh. Apa yang KPI-nya apa gitu. Jadi standar kalau keberhasilan itu standar untuk misalnya keberhasilan atau standar kinerja untuk divisi finance apa gitu. Itu yang perlu dipertimbangkan gitu loh. Misalnya itu karena apa? Karena itu berkaitan misal apa berkaitan dengan misalnya apa dengan bonus gitu kan, berkaitan juga dengan apa mungkin dengan performance si karyawannya sendiri gitu loh kan, mungkin ya dia ada apa mungkin dia ada apa namanya evaluasi karyawan setiap 3 bulan atau setiap 6 bulan, itu semuanya tergantung pada standar kinerjanya gitu loh. Dan juga sorry, planning juga itu pasti akan berurusan juga dengan hal-hal yang sifatnya tidak pasti gitu loh. Dalam dunia bisnis, di dunia ini jadi hanya satu hal yang sifatnya pasti. Kalian tahu nggak apa tuh? Ada yang tahu apa yang tidak pasti di dunia ini? Sorry, sifatnya satu hal yang sifatnya pasti di dunia ini. Anyone? Mati, Pak. Itu udah pasti. Oh, itu pasti oke. Apalagi? Itu ya pasti. Tapi kan kita kan nggak tahu kapan gitu kan, kita nggak tahu. Sebenarnya kan rahasia yang sangholik gitu loh. Nah, kalau kita bicara dalam hal bisnis, ya ada satu hal yang ada satu hal yang sifatnya benar-benar pasti, itu adalah sifat ketidakpastian itu sendiri gitu loh. Jadi gini loh, kita nggak tahu nih kapan nih kira-kira apa namanya kira-kira pandemi ini akan berakhir, karena kita kalau kalian lihat grafiknya itu grafik penambahan jumlah penderita itu semakin lama kok semakin meningkat gitu, kok nggak grafiknya kok nggak turun-turun gitu. Terus bagaimana kita bisa melakukan recovery perekonomian gitu kan. Terus setiap hari kok semakin banyak aja orang-orang yang di PHK, yang diberhentikan dari pekerjaannya, orang yang kalau karyawan kontrak udah nggak dapat kontrak nggak diperpanjang. So bagaimana apa yang akan terjadi gitu loh. Bagaimana dengan kondisi perekonomian Indonesia gitu kan. Gitu. Oke. Kita sifat ketidakpastian itu hanya bisa diantisipasi atau hanya bisa diantisipasi ya pokoknya ya kita bisa mengurangi risiko gitu loh, sehingga pastinya kita bisa mengurangi risiko atau meminimasi risiko. Risiko itu tidak bisa dibikin zero, tidak bisa dinolkan, tapi hanya bisa diminimize gitu loh, gitu. Oke. Ya sama aja kayak misalkan kalau misalkan kita berkendara ya entah itu naik motor atau naik mobil kan, makanya kenapa pada saat misalkan kalian menggunakan motor roda 2 ya kalian diwajibkan untuk menggunakan helm gitu kan, supaya kalaupun juga misalnya terjadi hal yang tidak diinginkan, kalian bisa meminimais cedera gitu kan. Iya kan, bayangkan kalau misalkan kalau ini amit-amit ya, misalkan kalau ada di antara kita mungkin yang menggunakan kendaraan roda 4, tapi kita nggak bisa antisipasi dan itu tidak bisa mengantisipasi hal kecelakaan, ya
apa yang terjadi pada kita kalau misalkan tiba-tiba hal terjadi gitu. Misalnya kalau saya naik mobil, saya nggak pakai sabuk pengaman, ngebut terus kemudian kecelakaan, saya mungkin ditabrak dari belakang, saya mental ke depan, sedangkan saya nggak menggunakan seat belt, apa yang akan terjadi gitu kan? Gitu. Jadi perencanaan ini ya kita hanya bisa mengurangi ketidakpastian, hanya mengurangi risiko gitu loh. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Any questions? Oke, kita lanjut. Jenis-jenis perencanaan. Apa aja perencanaan itu? Yang pertama, perencanaan jangka panjang. Perencanaan jangka panjang itu adalah berarti sifatnya long term. Ya, berarti 5 tahun, 10 tahun gitu loh. Ya kan? Paling nggak 5 tahun lah. 5 tahun dari sekarang gue mau ngapain gitu loh. Pernah kepikiran nggak sama kalian? Coba bayangkan kalau misalnya planning ini, fungsi manajemen yang planning ini kalian terapkan pada diri kalian gitu loh. Gue mau ngapain in the next 5 years? What am I going to do in the next 5 years gitu loh. Apa kira-kira? Gitu loh. Lo mau ngapain? Ya, atau lo mau jadi apa itu aja kan? Berarti what would you like to do or what would you like to be in the future gitu loh. Ya kan? Kemudian yang kedua, perencanaan strategis dan operasional. Jadi ini sifatnya tuh rencana jangka waktu yang panjang. Jadi ini ditentukan oleh para top level manajemen, juga oleh para pemegang saham gitu ya. Karena ini apa? Karena sifatnya adalah untuk mengatur jangka panjang. Jadi terkait dengan ya hidup matinya perusahaan gitu kan. In the next 5 years gue mau ngapain nih? Gue mau bikin apa gitu loh. 5 tahun dari sekarang nih kira-kira produk apa yang akan gue luncurin? Ya kira-kira bagaimana dengan perilaku konsumen di 5 tahun dari sekarang gitu loh. Ya kan? Oh tadi udah ada perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka pendek, lalu yang kedua itu perencanaan sifatnya strategis dan operasional, lalu yang ketiga itu perencanaan sifatnya sekali pakai, jadi ataupun juga perencanaan sifatnya tetap, jadi fixed plan atau ya variable plan gitu, atau unfixed gitu loh, atau misalnya perencanaan yang ya udah sekali jalan selesai gitu loh, yang sifatnya project gitu, project based gitu loh, ya kan? Kemudian kalau soal perencanaan sifatnya tetap, misalnya ya katakanlah misalnya bagaimana kalian bisa bagaimana perusahaan itu bisa membina membina SDM. Jadi itu kan dia ada program yang sifatnya tetap setiap tahun itu berjalan gitu loh. Gitu. Oke. Sampai sini ada yang tanya teman-teman? Lanjut ya. Ya, Pak. Oke, udah sarapan belum teman-teman? Udah yang sarapan belum, Pak. Sarapan Belum, Pak. Pak. Sarapan. Belum, Pak. Pak, saya mau nanya, Ya, absennya di mana ya, Pak? absennya. Nanti Iya. absennya itu dalam hati ya. Oh, aduh, Bapak. Antara hati saya dengan Bapak ya. Ya. Yang tuh saya absenin. Bapak, kita berdua nggak apa-apa kan, Pak? Lo mau berdua, berlima, sok aja silahkan. Alhamdulillah. Bertiga sama Mihal. Saya gini aja, kalau hal seperti itu ya kalian atur aja. Saya tidak pernah Iya, Pak. Bos, punten maaf. Kok jadi selimut? Kok nggak pakai kacamata gitu sih, Pak? Kapan lagi, Boy? Temen gue datang. Kapan lagi? Kapan lagi? Oke, Bapak kok nanti ingat nanti bagus, Pak, sesi pakai kedua. kacamata.
sesi kedua ya. Saya mata saya sholat plus, jadi saya itu kan, jadi saya malu, jadi saya menutup ini aja. Bapak ganteng, Pak. Gak apa-apa, Pak, ganteng. Amin. Aduh. Ya ini biar Bisa kalian banget. nggak jenuh aja gitu kan. Makanya saya mencoba gue mesti ngapain lagi nih supaya teman-teman gue mesti ngapain lagi nih gitu loh. Gue mesti pakai gaya apa lagi nih, lama-lama ntar gue gaya pakai gaya apa? Gaya nggak tahu deh, mungkin kalau Baju mungkin- Iron Man. Baju Nah, Iron itu Man makanya ada ya? nggak ada. Nggak Kalau ada. nggak Adanya apa sih? pakai cosplay ntar gue pakai. Ih, Oke. Bapak. Pak ini masuk YouTube nggak? Bapak nih kita masukin YouTube, Pak. Insya Allah nanti kan ini apa namanya kan itu Ya ampun, Pak, disuruh- saya jelek banget. ya makanya dandan lah. Iya. Saya kesiangan tadi. Ya biasa bangun pagi dong. Saya tidur tadi malam tidur jam berapa? Tidur jam 12 apa jam 1:30. Saya masih tempat nyiapin bahan-bahan. Gue mesti bikin apa nih buat pagi ini ya? Gue mesti ngapain? Gue baca-baca buku yang lain. Kok kayaknya nggak ada yang cocok, malah lebih ngejelimet. Kalian ngerti nggak ya gitu? Buku-buku saya, buku manajemen tuh buku-buku bahasa Inggris semua. Gue pakai apa ini ya? Aduh gitu kan. Gue pikir adalah pakai dari sini aja, yang dari slide aja deh. Paling nanti kalau ada tambahan, baru nanti saya coba saya coba kasih tugas-tugas, misalnya nanti paling nanti ada buku sih yang bagus. Sebentar bukunya mana lagi hilang nih bukunya. Ini dia. Ya ini bukunya nih. Ini bukunya tuh contohnya adalah Drucker Difference, judulnya Drucker Difference itu yang ngarang ya pasti Peter Drucker. Ini dia bapaknya manajemen, kalian tahu. Nah jadi itu ngarang buku, ada banyak tuh buku-bukunya. Ini bukunya kan nanti bukunya nggak laku di toko buku, ini saya belinya murah banget, itu cuma berapa? 10.000 ke 20.000 gitu loh, ya kan? Ya itu saya beli, terus ternyata isinya bagus gitu loh. Nanti saya coba share ke kalian, nanti saya coba scanin, nanti kalian coba bikin kayak bikin summary-nya gitu ya teman-teman ya. Nanti saya share di grup itunya hasil scannernya, nanti saya share di grup, nanti kalian coba bikin summary-nya gitu loh. Tuh kalau menurut saya sih itu yang lebih asik cara belajar kayak gitu. Kalau kita ketemu tatap muka, ya saya fotokopi berapa kali terus saya kasih ke bagian ke kalian gitu kan, gitu loh. Oke, lanjut ya. Udah, kalian mau sarapan dulu nggak? Coba sarapan aja nggak apa-apa. Oke, kita lanjut. Sebentar ya, ini sembari saya bikin apa? Ini oke. Sebenarnya ada yang saya omongin, cuma karena ini masuk ke rekaman YouTube, saya ngomong ntar di grup aja deh. Oke, next. Oke, jelas ya. Jadi perencanaan itu dibagi 3. Dilihat dari jangka waktunya, ada perencanaan jangka panjang dan jangka pendek. Kemudian dilihat dari sifatnya. Jadi ada yang sifatnya strategik dan juga operasional. Kemudian juga dilihat dari cara implementasinya, ada yang sekali pakai dan juga ada yang perencanaan tetap gitu loh. Oke, kita lihat di sini ya. Jadi rencana planning itu ada ya, rencana sifatnya operasional, tadi ada sifat operasional, ada sifatnya strategik gitu ya. Yang rencana operasional itu dibagi dari ada rencana sifatnya tetap, gitu ya, fixed plan gitu ya. Ada yang kayak kebijakan, kemudian standar operasional prosedur, kemudian juga peraturan, misalnya kayak peraturan perusahaan PP. Itu yang mungkin setiap mungkin setahun sekali atau 2 tahun sekali itu diupdate ya, disesuaikan dengan perkembangan zaman gitu kan. Gampang aja, misalkan bayangkan kalau misalkan kalian datang ke kantor misalnya ya jam 8 ya kalian harus menggunakan pakaian formal gitu. Jadi kalian pakai apa? Kalau yang cowok misalnya mesti pakai kemeja putih, pakai dasi, terus celana warna celana itu bawah itu misalnya warna gelap gitu ya. Kira-kira apa yang terjadi? Kalian kira-kira betah nggak gitu loh? Dari hari Senin sampai Kamis, mungkin Jumat ya kalian boleh bebas, tapi sebebas-bebasnya kan hanya bisa memakai batik gitu loh. Gitu kan. Sedangkan sekarang banyak perusahaan-perusahaan ini kan yang karyawan-karyawan itu adalah kan karyawan muda gitu kan, yang karyawan milenial yang
mungkin yang sifat dari milenial itu sendiri yang mungkin yang Bapak yang diantara adalah ya memberontak, jadi saya yang ingin ingin bisa bebas gitu loh, betul bebas, bisa freedom, jadi ingin punya kebebasan. Kalau kalian disuruh datang ke kantor dari jam 8 sampai jam 5 sore pakai baju putih, terus celana warna gelap, warna bahan, warna hitam, pakai dasi setiap hari from Monday even sampai Jumat. Walaupun Jumat mungkin kalian boleh dibebasin, sebebas-bebasnya paling hanya bisa pakai ya hanya baju batik. Kira-kira gimana perasaan kalian? Agak-agak memberontakan. Akhirnya ada beberapa perusahaan akhirnya yang memperbolehkan, misalnya ya lo ke kantor pakai kaos bawah tapi harus rapi gitu misalnya. Kalau perlu salah kaosnya di ada logo perusahaannya gitu kan ya. Jadi ada misalnya kalau misalkan kalian kerja di mana di PLN ya ada logo PLN-nya gitu, ada logo lambang listriknya, pokoknya yang merepresent keberadaan perusahaan gitu loh. Atau mungkin juga kayak misalnya sekarang perusahaan juga ada beberapa yang menggunakan kaos tapi menggunakan kaos kerah gitu kan. Ya mungkin tetap ada kewajiban misalnya menggunakan seragam atau menggunakan batik, mungkin hanya di hari-hari tertentu saja gitu loh. Gitu. Oke, next. Rencana sekali pakai, misalnya apa? Misalnya untuk kalau katakan misalnya ada pembukaan pembukaan pabrik baru, itu kan proyek kan sifatnya one time, maksudnya dalam artian ya setelah pabriknya dibuka ya udah proyeknya selesai gitu loh, ya kan, berarti beralih ke proyek yang lain. Misalnya pabriknya sudah dibuka, sudah berdiri, paling nanti next proyeknya misalnya apa untuk next planning itu adalah misalnya apa untuk maintenance, bagaimana pabrik ini bisa mesin pabriknya di maintain gitu. Oke gitu. Oke, saya masih ada mau tanya nggak teman-teman? Masih banyak loh Cil, ini banyak loh. Oke, ada yang ngikutin gue ternyata ya. Pakai kacamata juga. Iya. Iya, gitu. Lucu Pak, kacamatanya. Jadi saya ikutan. Ya udah ntar saya ganti kacamata ya. Oke, Bapak. Ntar sesi kedua ganti kacamata biar nggak jenuh. Yeay. Oke, strategic planning. Oke, ini sedikit lagi ya. Nanti kita break dulu 10 menit, nanti lanjut lagi. Strategic planning itu apa sih tujuannya? Itu dirancang untuk mencapai tujuan organisasi yang sifatnya luas, yaitu untuk melaksanakan misi ini yang merupakan satu-satunya alasan kehadiran sebuah organisasi gitu loh. Jadi kelebihan dari strategic planning itu adalah manajer dapat menentukan tujuan secara clear dan juga metode pencapaiannya bagaimana gitu loh. Lalu yang kedua, membantu para manajer untuk mengantisipasi permasalahan sebelum muncul. Jadi jadi ada yang namanya kira-kira masalah yang mungkin terjadi, yang potensi masalah di mana, dan kita mencoba mencari tahu bagaimana solusinya gitu loh, sehingga pastinya kita bisa mengantisipasi gitu loh. Ya kan, kayak gampangnya gini kan, misalkan kayak mungkin yang sempat berita viral beberapa hari ini, misalnya seperti kayak gempa gitu kan, gempa megatrust gitu yang akan bisa mencapai ombak sampai 20 meter. Itu kan itu baru prediksi. Kemudian bagaimana solusinya, bagaimana apabila memang hal tersebut terjadi gitu loh, apa yang mesti kita lakukan. Itu kan bagaimana kita mencoba mencari solusi supaya kalaupun ini hal yang seburuk-buruk terjadi, kita bisa mengantisipasi gitu loh. Sehingga bisa meminimais terjadinya korban jiwa gitu kan. Itu jadi sebenarnya kalau itu skenario yang paling buruk terjadi gitu loh. Misalnya tiba-tiba ada gempa berdahsyat atau megatrust yang terjadi di selatan Pulau Jawa. Yang daerah yang paling terdampak itu kan ada daerah-daerah mana? Misalnya daerah Pandeglang, daerah Banten gitu kan, daerah Banten situ. Nah kemudian apakah itu akan berimbas ke Jakarta gitu loh? Itu kan yang perlu dipikirin gitu kan. Nah itu kayak hal seperti itu gitu loh, yang gampang-gampang gitu. Maksudnya bukan gampang, hal seperti itu yang perlu dipikirin gitu loh. Sehingga kita bisa mengantisipasi, dan tujuan apa, supaya kita bisa meminimais terjadinya korban jiwa gitu loh. Ya kan, walaupun kalau misalnya privasi ada korban bukan korban perasaan sih, tapi maksudnya kalau korban kerugian harta benda itu kan pasti ada gitu kan.
Tapi kita bisa melindunginya susah terjadinya jatuhnya korban jiwa. Lalu yang ketiga, membantu manajer mengenal peluang dan juga yang mengandung risiko. Jadi ada yang namanya opportunities, dan juga ada yang namanya threats gitu loh. Opportunities itu peluang, peluangnya apa di luar sana gitu loh. Kemudian threats-nya apa? Threats itu ancamannya apa? Misalnya ancaman yang opportunities dan threats ini sifatnya adalah di luar dari kemampuan perusahaan untuk bisa mengontrol gitu loh. Ya kan? Kalau mungkin kalian pernah dengar yang namanya SWOT analysis. Jadi SWOT itu strength, weaknesses, opportunities, and threats gitu loh. Jadi strength itu strength perusahaan, kemudian weakness itu adalah kelemahan dari sisi perusahaan, kelemahannya apa, opportunities dan threats itu sifatnya di luar dari jangkauan perusahaan, di luar dari kendali perusahaan, sedangkan yang bisa kita kendalikan adalah dari sisi strength dan weakness kita gitu loh. Kita bisa memperkuat strength kita gitu ya. Tunjukkan kemampuan kita, strength kita di mana, dan juga kita bisa meminimize weakness kita gitu. Oke guys, kita break dulu ya. Kalau break dulu 5 menit ya. Kita mulai lagi nanti jam berapa? Jam 8.40 ya guys ya. Baik, Okay, Pak. I'll see you around. So don't go too far. Pak. Bye-bye, Bapak.